Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat tapi dingin ya karena cuacanya agak dingin-dingin empuk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita buka dengan doa. Siapa yang mau membawakan doanya? Yang mau membawa doa. Terima kasih untuk yang memimpin doa. Ibu absensi dulu. Angelina ada? Ada. Esther? Makasih. Rahel? Rebecca? Ian? Romaidan? Fitri? Veronica? Veronica tidak hadir. Apa alasan Veronica? Ada suratnya? Izin. Yolanda? Peggy? Sinta Dame? DS Bulan? Naomi? Lestari? Mikael? Jeremy? Winawati? Berarti ada satu orang yang tidak hadir karena alasan vaksin. Nah, materi kita untuk hari ini yaitu tentang ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Minggu lalu ikatan ion. Masih ingat tidak apa itu ikatan ion? Apa ikatan ion? Ayo, apa ikatan ion? Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Masa langsung lupa masih sampingmu? Apa ikatan ion? Ikatan? Yang terjadi antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif dengan gaya elektrostatis. Ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif dengan gaya elektrostatis. Itu yang kita pelajari minggu lalu kan? Kemudian apa lagi yang kita pelajari minggu lalu? Apa? Aturan, oktet, ada aturan, oktet. Kemudian apa lagi? Tentang apa lagi? Tentang apa? Apa Mikael? Tentang apa lagi? Tentang kestabilan unsur, ya kan? Kestabilan unsur yang pertama, kemudian baru lanjut ke ikatan ion. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Ini kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Kemudian kompetensi dasarnya masih sama dengan yang minggu lalu, masih satu tadi dengan yang sekarang, yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat jar. Kemudian yang 45-nya merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Untuk tujuannya ini menganalisis pembentukan ikatan kovalen, menganalisis pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Sebelumnya coba diperhatikan, ini ada struktur Lewis. Sebenarnya yang waktu ikatan ion sudah ada yang dijelaskan sedikit di bahan ajarnya, kan sudah ada sedikit, biarpun hanya sedikit tentang struktur Lewis sudah ada di bahan ajar. Ini juga di bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di WA grupnya. Ini juga ada materinya. Yang
materi tentang teori Lewis, yaitu suatu apa, coba dibacakan salah seorang. Teori Lewis suatu model sederhana untuk menjelaskan teori ikatan kimia menggunakan diagram menunjukkan ikatan antar atom yang dilambangkan dengan titik. Yaitu struktur Lewis itu dilambangkan dengan titik. Ini lambang Lewisnya. Setiap unsur, yaitu yang golongan utama atau golongan A. Jadi contohnya yang H itu disimbolkan dengan satu titik. Jadi satu titik itu menyatakan lambang Lewisnya, yang dimana lambang Lewisnya ini menyatakan jumlah elektron valensinya, dan elektron valensi itu adalah untuk menentukan golongannya. Jadi ini yang golongan 1, semua 1 elektron valensinya. Golongan 2A itu 2 dilambangkan dengan 2 titiknya, itu menyatakan lambang Lewisnya yang 2 titiknya. Golongan 3 itu ada 3 titiknya, 4 titik sampai dengan yang 8. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menggambarkan struktur Lewis tersebut? Coba perhatikan video berikut ini. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk menggambarkan struktur Lewis dengan cara yang mudah dan cepat. Oke, jadi di video kali ini ada beberapa contoh senyawa. Kita gambarkan struktur Lewisnya melalui trik atau cara mudah. Ya, oke, kita mulai dari contoh senyawa yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini ada CCl4. Jadi di sini teman-teman sudah saya tuliskan bagaimana langkah-langkah kita untuk menggambarkan struktur Lewis suatu senyawa dengan cara yang mudah dan sederhana. Jadi teman-teman bisa ikuti langkah-langkah ini. Oke, kita akan praktekkan langkah ini untuk menggambarkan struktur Lewis dari senyawa CCl4. Oke teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan atom pusat dari senyawa yang mau kita gambarkan. Pada molekul CCl4 berarti atom pusatnya adalah yang mempunyai jumlah terkecil teman-teman, atau yang mempunyai jumlah paling sedikit, berarti atom pusatnya adalah C. Ya. Nah, langkah yang pertama adalah membuat susunan atom. Dan kita tadi sudah memastikan atom pusatnya. Jadi atom pusat itu letaknya adalah di tengah, ya. Sehingga ketika kita mau membuat susunan atom dari CCl4, berarti C-nya kan di tengah. C, kemudian ada Cl, dan ada Cl yang jumlahnya 4 di sekeliling atom C. Ini, oke. Kemudian langkah yang kedua adalah hitung jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensi itu berarti adalah hasil penjumlahan dari elektron valensi C ditambah dengan elektron valensi Cl. Oke, saya akan contohkan di bawah ini ya teman-teman. Kita punya CCl4. C itu elektron valensinya adalah 4. Oke. Cl itu elektron valensinya adalah 7. Karena ini ada 4 Cl, berarti ini 7 dikali 4. Oke? 7 kali 4 sama dengan 28. Ditambah dengan tadi elektron valensi C sama dengan 4. Berarti ini jawabannya adalah 32. Oke? Sehingga elektron nanti yang ada di sekeliling C dan Cl itu jumlahnya harus 32 elektron teman-teman. Oke, saya lengkapi ya, 32 elektron. Oke ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah buat satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Oke, atom pusatnya C, atom tetangganya Cl. Berarti kita buat satu ikatan. Satu ikatan itu maksudnya adalah 2 elektron, kan gitu. Oke, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai langkah ketiga. Kemudian kita lanjut langkah keempat, yaitu lengkapi elektron atom tetangga. Oke, kita lengkapi ya. 1, 2, 3, 4,
56 kan gitu. Supaya apa teman-teman? Supaya oktet ya, supaya 8. Teman-teman harus ingat bahwa senyawa yang berikatan itu untuk memperoleh kestabilan yang ditandai dengan elektronnya adalah 8. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita hitung teman-teman, apakah sudah 32 elektron atau belum gitu ya. Oke, kita cek dengan tanda merah ini. Kita cek yang tengah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, 31, 32. Oke, sudah ada 32 elektron. Ya, berarti ini sudah singkurnya sudah betul. Sudah bisa kira-kira dipahami? Sudah? Ini cara menggambarkan struktur Lewis. Yang pertama dibuat dulu susunan atomnya, atau pastikan atom pusatnya apa. Yang atom pusat itu biasanya yang memiliki lebih banyak elektron valensi. Jadi ingat, yang atom H dengan He itu tidak pernah menjadi atom pusat. Itu selalu menjadi atom tetangga atau di sekeliling atom pusatnya. Sudah bisa ya kira-kira dipahami cara membuat strukturnya? Kemudian yang ikatan kovalen itu, ikatan kovalen berbagi 3, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3. Baiklah, kali ini kita mengamati animasi proses pembentukan ikatan kovalen. Bisa diamati tayangan yang ada di gambar. Nah, di gambar bisa kita lihat di sini ada klorin. Nah, atom klorin ini memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Dimana kalau dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, dia belum stabil, maka dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa menjadi stabil. Sehingga antara atom klorin yang satu dengan atom klorin yang lain, mereka akan berikatan. Sehingga ketika mereka sudah berikatan, mereka akan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Karena di sini ada 1 pasang elektron yang digunakan bersama, maka itu yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal, di mana nanti masing-masing atom klorin itu sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Dengan rumus baru nanti kalau dia dituliskan, maka Cl garis Cl. Kemudian di sini ada atom oksigen, di mana oksigen ini memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Dan dia memerlukan 2 elektron lagi agar bisa memenuhi kaidah oktet. Nah, agar oktet, maka atom oksigen ini akan berikatan dengan oksigen yang lain. Oke, antara atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang lain, mereka saling berikatan sehingga ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama agar memenuhi kaidah oktet. Sehingga karena ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2.
molekul nitrogen sama dengan klorin dan oksigen tadi ya, mereka akan saling menggunakan elektronnya secara bersama. Jadi ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama, sehingga untuk molekul nitrogen ini memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari ikatan kovalen. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, ini penjelasan tentang ikatan kovalen. Itu video animasinya ikatan kovalen. Tadi sudah ada disebutkan itu rangkap 1, ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dengan rangkap 3. Nah, dari video tersebut kira-kira bagaimana penjelasan ikatan kovalen, bagaimana yang ikatan kovalen rangkap 2, bagaimana yang ikatan kovalen rangkap 3. Coba siapa yang bisa? Jadi ada kan? Yang pertama yang kovalen tunggal yaitu antara atom apa tadi? Yang pertama antara atom apa yang pertama tadi di video ya? Mana tadi itu? Atom Cl ya kan? Kemudian yang kedua antara atom oksigen. Yang ketiga antara atom hidrogen. Nah, bagaimana yang antara atom klorinnya? Bagaimana proses pembentukan ikatannya tadi? Kira-kira di mananya dia yang berbedanya? Antara ikatan atom klorin, ikatan antara atom oksigen, kemudian ikatan antara 2 atom nitrogen. Itu kan berbeda tadi. Yang di mana dia? Di mana perbedaannya? Siapa yang bisa? Di bagian mananya dia yang berbedanya? Ayo Romaida. Jumlah elektronnya. Di mana ya? Jumlah elektronnya. Jumlah elektron yang apa? Yang digunakan secara bersama. Tadi kan ikatan kovalen dijelaskan di situ adalah penggunaan secara bersama elektron untuk membentuk suatu ikatan. Misalnya si Cl tadi yang punya 7 elektron valensi, ini kan belum stabil. Cl yang satu lagi belum stabil juga, masih punya 7 elektron valensi. Mereka membentuk ikatan, jadi menggunakan secara bersama dia elektronnya sehingga membentukkan ikatan kovalen. Tapi dia yang ikatan kovalen tunggal. Nah, kemudian yang ikatan kovalen rangkap 2, bagaimana tadi yang oksigen? Oksigen tadi berapa elektron valensinya? 6. Sama-sama 6 dia. Nanti supaya menjadi 8, dia butuh 2 elektron lagi. Kan 2 elektron lagi diberikan dari sebelah kirinya 2, yang sebelah kanan 2, sehingga dia terbentuk ikatan yang rangkap 2. Jadi ada 2 pasang elektron yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ada berapa elektron yang digunakan bersama? 3 pasang. Kan 3 pasang, bukan cuma 3 elektron yang digunakan bersama. Menjadi 6 yang digunakan tadi bersama itu yang dibuat dalam lingkaran dia. Sudah bisa kita dipahami itu? Sudah? Nah, seperti ini kira-kira yang ikatan kovalen tunggal. Ini sebenarnya sudah ada di bahan ajarmu ya, bisa dilihat di bahan ajar. Ini ikatan kovalen rangkap 2 yang antara oksigen tadi. Kemudian ikatan kovalen rangkap 3 yang terjadi pada nitrogen. Sudah bisa itu kira-kira dipahami? Tidak bisa yang dibedakan yang mana ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Nanti kalau tunggal dia yang digunakan bersama berapa elektronnya? 1 elektron dari masing-masing atom. Jadi yang digunakan itu ada sepasang.
Kemudian yang kovalen rangkap 2 berapa? 2 pasang elektron. Kemudian yang kovalen rangkap 3 Nah, sekarang untuk ikatan kovalen koordinasi, coba perhatikan videonya. Ini ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari penggunaan pasangan elektron, namun hanya berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron luas, sedangkan atom lainnya hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Salah satu contoh dari ikatan kovalen koordinasi adalah SO2 atau sulfur dioksida. Asap kendaraan bermotor yang sehari-hari kita jumpai merupakan polutan udara yang mengandung berbagai gas. Salah satunya adalah gas sulfur oksida. Tidak hanya itu, bahan bakar seperti bakar tanah, minyak bakar gas juga merupakan sumber karbon dioksida. Sulfur dioksida adalah gas yang terbentuk saat terjadi pembakaran bahan fosil yang mengandung sulfur. Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara. Sulfur dioksida tersusun atas atom S atau sulfur dan atom O atau oksigen. Dalam keadaan netral, atom S memiliki 16 proton dan 16 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom S memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom X dan O tidak stabil karena semua moleknya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, baik atom S maupun atom O sama-sama membutuhkan 2 elektron. Dalam ikatan kovalen koordinasi, satu pasangan elektron bebas atau PEB yang dimiliki atom S digunakan bersama dengan satu atom O. Sementara atom O lainnya berikatan dengan atom S melalui ikatan kovalen. Dengan demikian, atom S dan atom O dapat mencapai kestabilannya melalui ikatan kovalen koordinasi membentuk senyawa SO2. Nah, itu tentang ikatan kovalen koordinasi. Dari video tersebut apa yang bisa kamu peroleh? Tadi ada ikatan kovalen, ini ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu yang bagaimana? Sesuai dengan yang penjelasan di video tadi. Ayo, ya. Atom S dan O membutuhkan 2 elektron untuk memenuhi syarat oktet. Atom S Dan O membutuhkan 2 elektron untuk memenuhi syarat oktet. Iya, membutuhkan 2 elektron. Tapi di sini bedanya dengan yang ikatan kovalen tadi apa? Kan di sini dia ikatan kovalen koordinasi ya. Bisa kamu lihat ini. Yang ini. Bisa dilihat kan? Ini yang elektronnya berapa? Elektron valensi O-nya 6. Kemudian O yang ini 6. Yang ini ya S. Ini apa bedanya yang ini dengan ini? Dari situ dia penjelasan ikatan kovalen koordinasi itu apa? Apa kira-kira bedanya? Kalau kamu lihat, itu kan dibuat beda warnanya. Kalau kamu perhatikan, apa bedanya? Yang ini ikatan kovalen koordinasi, yang sebelahnya itu ikatan kovalen yang biasa. Kamu lihat dari warna. Memakai ikatan kovalen yang bersamaan, tetapi ikatan kovalen koordinasi hanya memakai 2 elektron. Terus masih kurang dikit lagi. Ada yang kurang sedikit lagi.
Bagaimana ya ikatan komponen koordinasi ya? Ayo ulang yang lain. Sedikit lagi kurangnya. Diperhatikan dong, warnanya itu kan berbeda. Diperhatikan dari warnanya. Itu kan menyatakan elektronnya. Yang oksigen yang warna merah. Kemudian yang S-nya itu yang berwarna kuning. Nah, ini untuk membentuk elektronnya warna apa? Coba diperhatikan lagi. Ayo, coba diperhatikan lagi. Kira-kira di mana dia? Yang ini yang ada tulisannya ikatan komponen koordinasi. Kurang jelas yang kelihatan. Yang ini yang ikatan kovalen koordinasi. Ini ikatan kovalen. Ini kelihatan ini. Bagaimana? Ayo, bagaimana? Kelompok 1, kelompok ini, yang diam aja. Apa kira-kira bedanya? Yang ikatan kovalen tadi dengan ikatan kovalen koordinasi. Ayo, beda. Jika ikatan kovalen koordinasi memiliki 2 oksigen, sedangkan memiliki 1 oksigen, sedangkan ikatan kovalen biasa memiliki 2 oksigen. Memiliki 2 oksigen. Apa 2 oksigen? 2 elektron. 2? Ayo, yang lain lagi. Masih kurang. Ayo, yang kelompok lain. Ini diperhatikan. Yang ikatan yang ini kan dari atom O. Dari atom O-nya 2, dari atom S-nya 2. Ya kan? Ini kan yang punya O yang warna merah. Kemudian ini yang dari S 2 juga. Nanti ini ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian yang ini ikatan kovalen koordinasi. Kira-kira di mana bedanya kalau kamu lihat? Ini 4 yang digunakan untuk membentuk ikatannya. Ini 2 yang digunakan, tapi coba lihat warnanya. Bagaimana warnanya? Untuk ini elektron valensi siapa yang digunakan ini? Elektron siapa yang digunakan bersamanya? Ayo. Ya. Pembentukan ikatan elektron terdapat pasangan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Sedangkan elektron konvalen ikatan konvalen hanya memakai 2 pasang atom elektron secara bersamaan. Ini tadi yang ikatan kovalennya, elektronnya kan berasal dari 2 dari si O, 2 dari si S, digunakan bersama. Tapi untuk yang ikatan kovalen koordinasi itu digunakan bersama tetapi dari satu atom. Contohnya seperti ini si Angelina sama ini bermain bola. Tapi hanya digunakan satu bola, itu bolanya dari si Jirni. Seperti itu, tapi digunakan bersama bolanya. Beda dengan yang ikatan kovalen. Ini setengah dari sini, setengah dari sini. Ini ikatan kovalen. Itu bisa ya? Nah, sekarang coba lihat LKPD-mu. Dilihat LKPD-nya. Kasih waktunya 10 menit untuk mendiskusikannya. Minta dirokok aja. Ayo didiskusikan. Kalian aja yang baca.
Sudah selesai? Stabil seperti Ismail atau seperti Ismail. Beda seperti dari sini. Terus apa dia? kelompok satu maju dulu. Yang untuk kelompok satu itu yang kamu presentasikan biar menghemat waktu. Yang kegiatan satunya stimulus sampai ke
identifikasi masalah. Kemudian kelompok 2 yang eksplorasi, yang nomor 1 sama nomor 2. Kemudian yang kelompok 3 ini yang kelihatan kepala koordinasi ini. Kemudian kelompok 4 kesimpulannya. Oke, mulai dari kelompok 1, ayo maju ke depan. Biar menghemat waktu. Jadi kita bagi untuk presentasinya. Ayo diperhatikan kawannya. Iya. Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rebecca Tania Sirait. Nama saya Nami Yudolo Saribu. Saya Rinawati Syiraat. Saya Induk Saribu. Yang pertama, kegiatan stimulus. Berdasarkan animasi dapat diamati bahwa atom Cl dengan memakai bersama sepasang elektron dengan atom Cl lainnya sehingga masing-masing Cl memiliki elektron terluar. Tujuan pemakaian bersama elektron antara atom Cl dengan atom Cl adalah untuk mencapai. Bagaimana cara atom-atom non-logam agar mencapai kestabilan? Cara atom-atom non-logam untuk mencapai kestabilan adalah dengan cara menerima elektron agar konfigurasinya menyerupai konfigurasi gas mulia. Bagaimana cara ikatan pada atom yang sama-sama membutuhkan elektron saling berikatan? Atom yang sama-sama membutuhkan elektron akan menggunakan bersama pasangan elektron untuk saling berikatan. Bagaimana jika pemakaian bersama pasangan elektron pada atom-atom non-logam tersebut elektronnya hanya berasal dari salah satu atom saja? Apabila pemakaian bersama pasangan elektron pada atom-atom non-logam hanya berasal dari salah satu atom saja, ikatan tersebut disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kelompok yang lain ingin memberi pendapat, Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ada? Ayo, ada yang bertanya. Jangan nanti setelah selesai pertemuan ini kamu menyesal. Sampai ya nggak ditanya satu-satu. Jadi siapa bertanya? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, berarti kelompok 1 tidak bisa ditutup. sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Yang kelompok 2. Yang untuk kelompok 2 yang digambarkan hanya apanya aja, proses terbentuknya aja. Tidak bisa dibacakan yang molekulnya apa, konfigurasi elektronnya, struktur Lewisian, elektron yang dipakai berapa pasang. Ayo. Hai. Hai. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Yolanda Butar-Butar. Nama saya Habairus Torus. Nama saya Rayus Torus. Nama saya Mangasih Sirait. Nomor 1. Tuliskan konfigurasi elektron, tentukan elektron valensi serta gambarkan lambang Lewis. Untuk elektron valensi tersebut dari atom-atom berikut. A. 17 TL konfigurasi 287 menjadi elektron valensi 7. Lambang Lewisnya. Lambang Lewisnya B.
8O. Tuliskan aja di situ lambang lirisnya. Langsung yang CL aja, CL lambang lirisnya bagaimana? CL lambang lirisnya Besarkan titiknya, biar kelihatan. Oke, kemudian yang kedua, satu orang membaca, satu menuliskan. Ada sana yang membacanya. untuk yang kedua 8O konfigurasinya 26, elektron valensinya 6, lambang Lewisnya Terus untuk yang K7N konfigurasinya 25, elektron valensinya 5, lambang Lewisnya yang kedua, gambarkan proses terjadinya ikatan kovalen antara unsur-unsur berikut. Molekul HCl, konfigurasi elektronnya 1H 17Cl. Struktur Lewis dari atom H langsung ditulis habis ini proses terbentuknya bagaimana. Atau di sini juga boleh ini. Biar cepat atau dua orang yang menuliskan. Saya dibuat satu lagi yang nomor 2 ya di sini, yang untuk saya buat. Yang untuk O2 bisa ditulis di situ satu lagi untuk menghemat waktu. Ini satu lagi yang O2. Ayo cepat.
Ini coba dijelaskan mulai dari yang HCl ya. Yang HCl coba jelaskan. Bagaimana proses terbentuknya? Jangan dibelakangi kawannya. Coba ini. Ini yang HCl. Nah, proses terbentuknya bagaimana? HCl konfigurasi elektronnya ada 1H 17Cl 1H 1 17Cl 287. Struktur Lewisnya H dan Cl 7. Elektron yang dipakai bersama satu pasang. Proses terbentuknya ikatan H1 ditambah Cl7 menjadi HCl. Kemudian yang Cl2 Cl2 17Cl 287 17Cl. langsung ke prosesnya aja, proses terbentuknya aja. Proses terbentuknya Cl ditambah Cl menjadi Cl. Kemudian yang O2 proses terbentuknya O ditambah O menjadi O. menjadi O2. Elektron yang digunakan bersama itu ada berapa pasang? 2 pasang. Ada 2 pasang untuk yang O2. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 3, 4. Ini sebenarnya ada kesalahan penulisannya ya. Kan ada tambah di sini. Ini berarti Cl-nya masih 7. Ini juga Cl-nya masih 7. Ya kan? Setelah membentuk ikatan dia, ini baru Cl-nya berikatan dengan Cl. Ini sudah oktet, yang Cl sebelah kanan juga sudah oktet. Ada yang mau menambahkan lagi? Dari kelompok 1, 3, 4? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Ayo kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjawab hasil presentasi kami. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Jum'Garia Tambunan. Saya jadikan sebagai berita. Saya Fitri Nurhaliza. Saya Lestari Sehat. Baik, di sini kami akan menjawab soal nomor 2. Berdasarkan gambar bentuk dan angka yang merupakan ikatan lokal kombinasi NH3 tambah Cl3 sama dengan Cl3 NH3. Ikatan kovalent kombinasi yaitu ikatan antara atom N dengan B, di mana elektron yang digunakan bersama untuk membentuk ikatan berasal dari atom N. Nomor 3, gambarlah struktur Lewis dari molekul oksigen 2. Sini ada gambarkan sini.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Nggak bertanya, ada yang siapa tahu mau bertanya si Kain kan Kain. Jika ada yang mau bertanya silakan. Atau si Esther. Yang nomor 3 kurang jelas tadi caranya. Bisa jelaskan kembali. Jelaskan kembali karena masih kurang jelas sama si Esther yang nomor 3-nya, yang penjelasan struktur Lewis dari molekul SO2. SO2 di O terdapat 6 oksigen, di S terdapat 6 elektron. 6 elektron, di S terdapat 6 elektron, dan di O terdapat 6 elektron. Kemudian, ayo bantu kawannya menjelaskan. Membantu ditulis yang menjelaskan. Ayo. Elektron S dan O saling berpasangan elektron memakai dua pasang elektron secara bersama-sama. Elektron. Dua pasang elektron dipakai secara bersama-sama oleh S dan O Kemudian, agar mendapat kestabilan. ini dari gambarmu ini kamu jelaskan. Coba lihat. Gambar struktur Lewis ini, kan dari sini kamu jelaskan sama si Esther. Coba jelaskan dari sini. Yang mana yang digunakan yang dua pasangnya? Elektron O terdapat 6, elektron S terdapat 6. Elektron O dan elektron X dan O bersama-sama memakai dua elektron secara bersamaan untuk mencapai kestabilan. Kemudian antara S dengan O bagaimana? Sama-sama bisa. Terus stabil. Harusnya ke sini. Coba. Ini kan ada kesalahan penulisanmu. Ini seharusnya tadi 2, 3, 4, 5, 6 supaya stabil ya. Ini pindahkan ke bawah. Sekarang sudah stabil kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di O ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang ini yang ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian ini yang ikatan apa? Ikatan kovalen koordinasi. Sudah kan? Sudah bisa dipahami, Esther? Oke, ada lagi? Sudah jelas. Sekian paparan dari kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, yang kelompok 4 yang bagian kesimpulannya. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Dengan berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan hasil kesimpulan kami. Yang pertama dari kegiatan 4, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk jika suatu atom saling meminjamkan elektronnya untuk dipakai bersama agar susunan elektronnya menjadi stabil atau seperti gas mulia. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan kovalen kombinasi dapat terjadi dengan cara penggunaan bersama elektron untuk membentuk ikatan di mana elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu atom. Ada yang ingin bertanya? Kesimpulan mungkin ya. Cukup? Sekian dari kami, terima kasih.
sudah semua mempresentasikan hasilnya. Nah sekarang untuk kesimpulannya, kira-kira apa kesimpulan yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Ikatan kovalen terbentuk apabila Suatu atom saling menghubungkan elektronnya untuk dipakai bersama. atau menghijaukan elektronnya untuk dipakai bersama. Kemudian satu lagi apa? Mulai kesimpulannya. Iya, apa lagi? Kan masih hanya ikatan kovalen. Kemudian Ikatan kovalen koordinasi. ikatan kovalen koordinasi. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen yang terjadi karena pasangan elektron ikatan yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Iya, ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan yang terbentuk antara dua atom, tetapi yang digunakan bersama itu elektronnya berasal dari satu atom. Itu yang ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini kira-kira kesimpulannya. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk jika suatu atom saling meminjamkan elektronnya untuk dipakai bersama agar susunan elektronnya menjadi stabil atau seperti gas, mulia atau golongan 8A. Kemudian ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi karena pasangan elektron ikatan yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Dengan kata lain, satu atom menyumbangkan elektron valensi, sedangkan atom yang lain tidak menyumbangkan elektron. Jadi dipakai bersama, tetapi dia hanya dari salah satu atom. Nah sekarang coba ini kamu kerjakan tesnya untuk menguji kamu sudah paham atau belum. Dikerjakan per orang ya. Sudah tulis. Waktunya hanya sebentar aja, ya 5 menit aja.
ya. Nanti kumpulkan sekalian dengan rekam ini ya. Oke, dikumpulkan. Ayo dikumpulkan sekalian dengan rekam ini ya. Ayo. Ayo cepat. Rekam ini aja sama yang tulisnya. Ayo nomor satu. Cepat. Coba sini. Sudah semua ya? Sudah semuanya. Jadi bagi kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini, untuk minggu depan kamu pelajari di rumah tentang ikatan logam dan sifat-sifat ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita pelajari di rumah. Kemudian tadi sudah kita buka dengan doa. Jadi sekarang juga harus ditutup dengan doa. Siapa yang mau bawa doa? Kita nanti mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Bapak, kami sudah selesai belajar Bapak, Kau berkati guru yang mengajari kami, dan juga berkati dari Bapak supaya kami bisa mendengar jalan guru yang diajarkan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas amin. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi.